Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersua kembali bersama kami Swasai Project dalam Swa Podcast. Ini adalah podcast episode ke-7 kami dan pada podcast kali ini kami akan bahas mengenai jurusan Bahasa dan Sastra Inggris nih. Jadi buat adik-adik atau teman-teman yang pengen tahu apa aja sih yang dipelajarin di jurusan Bahasa dan Sastra Inggris atau biasa disebut SASING, bisa mendengarkan podcast ini mulai dari awal sampai akhir nanti. By the way, pada podcast kali ini kita akan berbincang-bincang sama teman kita nih, anak sastra Inggris juga, namanya Iva. Jadi nanti Iva akan menceritakan ke kita semua pengalamannya selama kuliah sastra Inggris. Jadi langsung aja kita ajak Iva gabung. Selamat datang Iva. Halo semuanya. Halo. Hai. Jadi Ini Iva ada teman kita ya. Jadi Iva ini tuh temen kuliah kita, cuman dia jurusan sastra Inggris. By the way, sekarang lagi sibuk apa, Pak? Kerja, kuliah lagi, apa kerja sama kuliah, apa gimana? Untuk saat ini sih kesibukannya masih di rumah aja. Tapi sebenarnya normal ya. Biasanya sih kalau Senin sampai Jumat ngajar di sekolah, Jumat Sabtu kuliah. Kuliah di mana, Pak? Memang karena sambil ngajar, jadi kan yang ngambil kelas weekend yang bisa cuma di Unisma gitu. Kalau yang lainnya kayaknya sulit. Oh, gitu. Oke nih, langsung aja kita tanya-tanya nih soal jurusan sastra Inggris ya, Pak. Oke. Oke, yang pertama. Apa aja ya, Pak, yang dipelajarin di jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Pak? Bisa diceritain ke kita mulai dari semester awal sampai lulus. Singkat aja. Wow. Oke. Jadi ini aku nyeritain berdasarkan itu ya, waktu aku jadi mahasiswa dulu di UIN. Iya. Sastra Inggris itu namanya bahasa ya. Yang dipelajari pasti skill berbahasa ya, ada listening, ada speaking, reading, writing, vocabulary, speaking 1, 2, 3, kayak gitu. Kemudian ada cabangnya literature, linguistik, nanti ada phonology, morphology. Dan kalau yang literature, yang mata kuliah prose, English drama, history of English literature, kayak gitu-gitu. Nggak cuman mempelajarin, kan kita taunya kalau bahasa Inggris tuh belajarnya grammar kayak gitu-gitu ya. Itu nggak cuma gitu aja ya? Iya, jadi nggak cuma kayak gitu aja. Jadi karena apalagi sastra, jadi kita lebih mendalam kayak gitu. Dari bahasanya juga, dari linguistiknya itu juga ada macam-macam kan tadi yang kayak saya tak jelaskan tadi. Nanti sastranya juga ada drama, puisi. Oh gitu, asik juga ya. Baru tahu loh aku kalau ada drama-drama gitu. Iya, jadi kalau semester awal itu semua mahasiswa tuh dapat. Tapi nanti agak semester berapa ya? Kalau nggak salah semester 4 atau 5 gitu, itu lebih mendalam lagi khusus yang anak sastra. Oke. Ada konsentrasi khusus nggak di jurusan sastra Inggris? Atau cuman mata kuliah pilihan aja? Iya, jadi ada semacam konsentrasi gitu sih. Ada 2 ya pastinya, ada linguistik, ada literature. Jadi kalau misalnya kita ambil linguistik, berarti ambil bahasa, berarti kita juga nanti mata kuliahnya lebih difokuskan kepada mata kuliah linguistik. Misalnya nanti kalau lanjutannya itu ada apply to linguistik, itu ada psycholinguistik, sociolinguistik, discourse analysis, kayak gitu. Nanti kalau kita milih literature, nanti akan lebih mendalami lagi tentang literaturnya, berarti ada advanced drama, advanced poetry, dan lain sebagainya. Terus kita nggak cuma konsentrasi aja sih, kita juga harus milih yang namanya profesi. Di mana di BSI, UIN, itu waktu angkatan saya sih ada beberapa pilihan profesi, kayak misalnya TEFL. Berarti kita nanti belajar
berprofesi sebagai guru, pengajar, tenaga pendidik lah, atau jurnalism, kita jadi wartawan, atau ada lagi translation, berarti kita akan belajar bagaimana menerjemahkan dan yang lain-lainnya gitu. Oke. Kalau buat di UIN berarti udah ada konsentrasi itu ya, Pak ya? Ya, memang udah ada konsentrasi juga sekaligus kita harus milih profesi juga. Gitu. Berarti nanti kalau setiap masing-masing konsentrasi itu beda untuk mempengaruhi ininya ya, apa prospek kerjanya nanti ya? Iya, bisa jadi. Tapi sebenarnya lebih ke skill kita sendiri sih. Prospek kerjanya karena jurusan sastra Inggris sebenarnya bisa lari kemana aja sih. Kayak misalnya prospek kerja dari BSI itu bisa jadi, ya selain yang saya sebutkan tadi, ada beberapa pilihan profesi yang emang dipelajari di kampus kayak TEFL, journalism, guiding, tourism, translation, atau bisnis. Selain itu kita juga kalau lulusan BSI itu tentu saja bisa langsung jadi penulis mungkin karena emang hobi nulis, atau jadi editor, atau content writer. Saya kebetulan punya temen tuh yang sekarang kerja di Surabaya, salah satu perusahaan Surabaya, dia jadi content writer. Jadi dia kerjaannya tiap hari nulis websitenya perusahaan dia kayak gitu-gitu. Oke. Ya, mungkin skill pribadi aja ya, misalnya kita dulu kayak profesinya ambil TEFL, jadi kalau kita nanti kerjanya di translation, bisa sih kita langsung translate, kita langsung nerjemahin suatu project misalnya. Tapi kan ada beberapa hal yang mungkin kita nggak tahu karena kita nggak ambil translation waktu kuliah kayak gitu. Tapi sebenarnya sama aja sih. Ketika di lapangan semua bisa berpeluang untuk mengambil pekerjaan yang sama. Oke. Ini kan Iva kebetulan sekarang kesibukannya lagi ngajar ya, Pak ya? Iya. Itu berarti benar. lulusan sastra Inggris bisa langsung ngajar apa harus ambil kayak profesi atau apa? Oh, tapi tadi ada profesinya langsung ya, Pak ya? Berarti bisa langsung Iya. ya? Iya. Jadi kayak profesi itu maksudnya kayak ya udah pilihan mata kuliah aja sebagai buat kita lebih mendalami gitu. Kalau lulusan BSI sendiri selama ada lowongan ya, ini kita bicara lagi-lagi kita bicara di lapangan, selagi ada lowongan itu bisa aja sih langsung ajar. Karena kalau dulu ada wajib punya sertifikat guruan atau akta 4 kalau nggak salah, itu harus punya, apalagi yang bukan sarjana pendidikan. Tapi kalau nggak salah itu mulai tahun 2013 akta 4 itu udah dihilangkan. Jadi ya semua jurusan meskipun itu bukan sarjana pendidikan bisa ngajar. Jadi kalau ditanyakan bisa langsung ngajar, bisa. Cuma kalau untuk peluang misalnya nih, kita ngomongin kayak yang kemarin-kemarin misalnya ASN, tes CPNS, untuk guru itu memang lebih difokuskan untuk guru di sekolah. Untuk jatah ASN itu memang lebih difokuskan untuk yang memang benar-benar ijazah SPD gitu. Tapi ada sih kuota untuk yang bukan SPD, cuman kuotanya itu jauh lebih besar. Iyalah, karena kan emang SPD emang tempatnya gitu. Iya. Oh iya. Aku pengen nanya. Oke. Ada Iva lagi nih pengen. Jadi kalau lulusan sastra Inggris itu kan tadi ada dijelasin ada konsentrasinya. 2 tadi kan linguistik sama literatur. Ya. Nah, itu di ijazahnya itu ada perbedaannya nggak sih, apa tetap sama? Terus gelarnya apa? Kalau bahasa sastra Inggris. Oh, berarti sama ya? Iya. Oh.
meskipun kita ambil linguistik atau literature sama. Gelarnya kalau BSI itu SS, Sarjana Sastra. Kayak aku nih, misalnya kemarin kan memang kebetulan aku ngambilnya konsentrasinya linguistik ya. Bahasa berarti. Tetap nanti gelarnya juga Sarjana Sastra. Karena kan aku di awal-awal semester juga kita juga belajar linguistik, kita belajar literature, poetry, prose sama belajarnya juga kayak gitu. Cuman nanti ketika udah ambil konsentrasi lebih mendalami kayak gitu. Cuman ya sama awal kita belajar dua-duanya, baik itu linguistik ataupun literature. Oh ya. Oke. Buat skripsi sendiri nih, Iva, gimana? Misal contoh topiknya deh. Soalnya kan kadang kita mikirnya sastra Inggris tuh gimana sih skripsinya gitu. Anak sastra Inggris tuh kalau skripsi misalnya bisa kita ambil dari novel, biasanya kebanyakan kayak gitu, atau kita ambil dari iklannya, banyak kan, kita ambil dari teorinya apa, itu bisa. Atau ini yang paling saya ingat skripsi saya sendiri ya, misalnya contohnya nih, saya neliti tentang Twitter. Social actor represented by President Donald Trump on Twitter. Jadi saya waktu itu neliti Twitternya Donald Trump, misalnya dalam jangka waktu sekian, 1 bulan lah. Jadi saya nyari tahu how Donald Trump use particular strategies in writing opinion over the issues. Bagaimana Donald Trump itu nulis opininya mengenai suatu hal, mengenai suatu isu, suatu kejadian, atau menanggapi sesuatu, itu di dalam tweet-nya itu dia seperti apa. Misalnya, karena saya ambil teorinya Van Leeuwen, saya itu pakai inclusion atau exclusion, misalnya, kayak gitu. Di yang paling saya ingat banget itu waktu itu, dia di salah satu tweet-nya ngomong I as president, misalnya kayak gitu. Itu dari satu kalimat itu kita bisa teliti, misalnya I, dia menggunakan I. Oh, dia berarti exclusion karena dia menyatakan dirinya langsung, dia menyebutkan social actor-nya, which means social actor-nya itu dia sendiri disebutkan langsung di situ. Berarti exclusion. Ada personalization di situ disebutkan. Kemudian ada as president, dia menyebutkan gelarnya, gelar kebanggaannya. Oh, dia sebagai presiden US, dia menyebutkan itu langsung. I as president, as people, for example. Ya, kayak gitu contohnya. Dari tweet-tweetnya itu diteliti, dia menyampaikan opininya itu secara untuk menyebutkan aktornya itu dia langsung atau nggak langsung kayak gitu. Misalnya sebagai kalau yang contoh tadi novel tuh gimana, Pak? Ya misalnya bahasanya, dia menggunakan bahasanya kita juga bisa neliti misalnya karakter si pembuat iklan ini seperti apa, atau dari satu kalimat itu mengandung misalnya feminisme atau lain sebagainya kayak gitu, atau dari gambarnya. Oke, terakhir nih, pesan dan saran buat teman-teman atau adik-adik yang pengen ambil jurusan sastra Inggris apa, Pak? Jangan berkecil hati, misalnya kayak aku pengen pendidikan, nanti nggak bisa ngajar dong kalau aku ambil BSI. Ya, nggak kok, semuanya bisa. Karena sekarang udah nggak harus. Ya udah, Isma, makasih ya udah mau berbagi informasi sama kita semua. Jadi mungkin teman-teman pendengar podcast kita jadi lebih paham dan jadi lebih ada gambaran lagi tentang jurusan sastra Inggris. Semoga dilancarkan kuliahnya, dilancarkan kerjanya juga buat Iva. Ya, makasih. Makasih semuanya. Ya, makasih Ava udah mau kita. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Oke, sekian Suap Podcast episode ke-7 kali ini yang bahas tentang jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Semoga dengan podcast kali ini kalian teman-teman pendengar dapat
mendapatkan informasi tentang jurusan Bahasa dan Sastra Inggris sesuai pemaparan dari teman kita Iva tadi. Like jika kalian suka video ini, share jika menurut kalian video ini memberikan informasi yang menarik. Selamat bersua kembali bersama kami Swasaya Project dalam Swa Podcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.